Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan pada hari ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkanlah saya, nama dari HSPD, tempat tanggal lahir Pemalang 2 Juni 1973, mata pelajaran Bahasa Indonesia, Agama Islam, unit kerja SMP Negeri 2 Ranu Dongkal. Itulah identitas saya. Media pembelajaran Bahasa Indonesia dengan tema menelaah teks diskusi untuk belajar dari rumah di masa pandemi. Menelaah ciri kebahasaan teks diskusi. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom dan Google Meet, diharapkan siswa dapat menelaah unsur kebahasaan teks diskusi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri kebahasaan teks diskusi dengan tepat. Yang pertama, mengenai unsur kebahasaan teks diskusi, adanya penggunaan konjungsi. Bahwa konjungsi atau yang disebut dengan kata penghubung atau kata sambung itu merupakan kata yang menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Kata seperti dan kalau dan atau merupakan kata konjungsi atau kata penghubung. Jadi dapat disimpulkan bahwa konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan antara kata dengan kata, antara frase dengan frase, dan antara klausa dengan klausa dalam satu kalimat, atau disebut juga dengan konjungsi intrakalimat. Ada juga konjungsi antar paragraf, yaitu konjungsi yang menghubungkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Contoh, dan menandai hubungan setara penambahan atau menandai hubungan pemilihan, tetapi menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Berikut ini jenis konjungsi atau kata penghubung. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan keterangan waktu. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan persyaratan. Ketiga, konjungsi yang menyatakan pengandaian. 4. Konjungsi yang menyatakan tujuan. 5. Yang menyatakan konsesif. Dan keenam, konjungsi yang menyatakan pemiripan. 7. Konjungsi yang menyatakan penyebaban. 8. Konjungsi yang menyatakan pengakibatan. 8. Konjungsi yang menyatakan penjelasan. 9. Konjungsi yang menyatakan keterangan cara. 10. Konjungsi yang menyatakan harapan. 11. Konjungsi yang menyatakan pengecualian. 10. Konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau temporal. Di samping kanan itu ada penjelasan contoh-contoh dari konjungsi, bisa kalian pelajari, dibaca, dan dicermati. Yang kedua, ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi?
bahwa kohesi merupakan keserasian antar bagian dalam teks yang ditandai dengan adanya unsur bahasa. Suatu teks dikatakan kohesi jika memiliki kata rujukan, konjungsi, dan pronomina. Ada dua jenis kohesi. Yang pertama, kohesi leksikal. Kohesi leksikal merupakan kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata atau diksi. Kohesi leksikal itu dapat berbentuk antara lain dengan pengulangan sinonim, antonim, dan hiponim. Sinonim artinya persamaan kata, antonim perlawanan kata, hiponim kata umum. Yang kedua, kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal merupakan kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. Kohesi gramatikal antara lain dapat terbentuk melalui rujukan, substitusi, dan elipsis. Kita lanjut. Yang kedua, koherensi. Yang disebut dengan koherensi adalah perpautan makna. Suatu teks dikatakan koheren apabila memiliki kesinambungan, keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dalam suatu teks. Contoh, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. 2. Ia pergi membeli sepatu baru. Ketiga, karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Keempat, sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Penjelasan dari kalimat di atas. 1. Kalimat pertama tentang Pak Ali pergi kemana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan pergi. Kalimat ketiga dan keempat bercerita tentang sepatu yang akan dibeli. Dari kalimat 1, 2, dan 3 itu adanya keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya atau disebut koherensi. Yang ketiga, ciri kebahasaan teks diskusi yang ketiga adalah penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya bahwa kata itu dapat mengandung arti apabila disertakan dengan kalimat yang lainnya atau kalimat yang diikutinya, sehingga maknanya menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Jenis-jenis kata tugas. Yang pertama, preposisi atau yang kita kenal dengan kata depan. Kedua, konjungsi atau kata penghubung. 3. Partikel penegas. 3. Artikula atau kata sandang. Dan yang kelima, interjeksi atau kata seru. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang letaknya di depan sebuah kata, terutama pada kata benda, yang fungsinya untuk menentukan hubungan suatu kata. Untuk penulisan kata depan itu penulisannya terpisah atau dipenggal dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di Jakarta, dari sekolah ke sawah. Kata depan di, dari, ke itu menunjukkan arah suatu tempat. Maka penulisannya dipenggal dengan kata yang mengikutinya.
Yang kedua, artikula atau kata sandang. Kata sandang adalah jenis kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Kata sandang tidak mengandung arti, tapi memiliki fungsi. Contoh, yang berbaju merah adalah kakak saya. Itu adalah buku saya. Ini adalah mobilnya. Sang. Inilah sang pemilik lagu Aku Rindu. Si. Si kancil adalah anak nakal. Hang. Cerita Hang Tua akan menggambarkan sebuah perjuangan seorang pahlawan. Itulah yang disebut dengan kata sandang dan ditempatkan pada awal dari kata benda. Berikutnya interjeksi atau kata seru. Kata seru adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan. Contoh perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan kagum, dan sebagainya. Berikut contoh-contoh kata seru. Wah, bagus benar pemandangan itu. Oh, ini yang disebut dengan Pak Kades. Nah, inilah yang saya inginkan. Kasihan gadis itu. Baru saja menikah sudah tinggal ibunya. Sayang, hari ini adalah hari ulang tahun kalian. Maka kita harus berdoa supaya umur kita bermanfaat. Aduh, kakiku sakit. Celaka, aku belum bisa mengerjakan soal ini. Padahal hari ini harus dikumpulkan. Masya Allah, megahnya masjid ini. Demi Allah, saya ingin belajar lebih giat. Ya ampun, tugas banyak ini harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Itulah contoh kata seru yang menunjukkan rasa heran, rasa kagum, rasa kecewa, rasa sedih, dan sebagainya. Berikut partikel. Partikel adalah kata tugas yang meliputi kata yang tidak tunduk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Contoh kah. Inikah yang harus saya kerjakan dalam waktu 1 hari? Lah, inilah tugas kalian yang harus diselesaikan dalam 1 jam. Walaupun tugasnya sulit, kalian harus bisa mengerjakan dalam waktu 1 jam. Itulah contoh partikel yang memberikan penekanan, penegasan. Berikut. Yang keempat adalah bahwa teks diskusi adanya penggunaan modalitas. Penggunaan modalitas itu adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, mungkin. Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut. Jika siswa tidak membawa telepon seluler dan orang tua perlu segera menghubungi, orang tua harus menghubungi kantor sekolah. Di situ ada modalitas, yaitu harus. Contoh yang kedua, sekolah juga harus mengirim seseorang untuk menghubungi siswa yang bersangkutan dan menyampaikan pesan
atau memanggilnya ke kantor untuk menerima panggilan. Yang ketiga, meskipun hanya mode getar, guru akan kehilangan kesempatan mengajar. Pada kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3 ada modalitas berupa harus dan akan. Itulah modalitas dalam teks diskusi. Kita lanjut. Untuk evaluasi, tugas kalian adalah menelaah kata-kata yang ada di kolom kiri, dibuktikan di seluruh dunia, krimini, sekedar, analisa, metode, jadwal, prosen, apotek, praktik. Kata-kata ini adalah ejaan yang salah atau tidak baku. Tugas kalian adalah menelaah atau membetulkan kata-kata yang tidak baku ini kalian tulis dengan benar. Contoh, dibuktikan. Kata dibuktikan dirangkai dengan kata buktikan. Karena di sini adalah imbuhan, maka penulisannya dirangkai. Untuk nomor 2 sampai nomor 10, silakan kalian ditelaah atau diperbaiki sendiri. Dikumpulkan dalam waktu 1 jam. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap di rumah.